Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang sejarah bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu berupa asinkron. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kemudian menjelaskan juga tentang hal-hal yang berkenaan dengan bahasa. Kalian semuanya tentu dapat menjawab apabila saya bertanya tentang bahasa apa saja yang kalian kuasai. Tentu kalian kan orang Indonesia ya. Tetapi begitupun kalian juga saya tahu belajar tentang bahasa asing lainnya. Umpamanya bahasa Inggris, ya di sini kita bisa mengatakan untuk menyatakan terima kasih, kita menyebutkan thank you. Juga ada gracias ya, bahasa gracias itu bahasa Italia ya, dan syukron bahasa Arab, domo arigato itu bahasa Jepang. Merci, bahasa apa ya merci ya? Bahasa Prancis dan danke itu bahasa Jerman. Nah, bahasa pertama adalah bahasa Indonesia yang kalian miliki ya. Di samping juga barangkali bahasa pertama kalian adalah bahasa daerah. Nah, itu juga bisa jadi kalian bahasa pertama kalian adalah bahasa daerah, mungkin bahasa Jawa, bahasa Padang, yang setiap hari di rumah bersama keluarga kalian gunakan. Tetapi ada juga keluarga yang menggunakan bahasa Indonesia, seperti saya bersama suami dan anak-anak menggunakan bahasa Indonesia bahasa pertama. Dan bahasa kedua bisa jadi bahasa Inggris, karena saya juga selalu menggunakan bahasa Inggris kepada anak-anak saya dan juga cucu saya. Kemudian belajar juga saya bahasa Italia, bahasa Jepang, meskipun juga tidak begitu kontinuitasnya tidak begitu terus-menerus. Kemudian juga belajar bahasa Jepang apabila mau ke Jepang ya. Bahasa Arab pasti ya kita, buat saya yang selalu sholat atau membaca Al-Quran, ingin mengetahui artinya dan sebagainya, tentu juga mencintai bahasa Arab. Nah, ini adalah sejarah bahasa Indonesia. Kemudian, sorry ya, ada juga ini istilah ya, bahasa. Bahasa adalah sistem. Sistem apa ya? Apabila kita mempelajari sebuah bahasa, tentu ada sistem lambang bunyi yang kita pelajari. Lambang bunyi itu adalah sistem bunyi. Ya. Jadi semua bahasa memiliki sistem bunyi. Umpamanya bahasa Indonesia, sistem bunyinya ada dong. Apa itu? Biasanya dalam sebuah kata ada bunyi ya fonim yang kita katakan itu adalah fonimnya adalah vokal atau konsonan. Nah, itu tersusun rapi ya. Ketika kita mengatakan satu kata, umpamanya kita mengatakan Dini, sebuah kata, nama orang Dini, jadi Dini itu D-nya itu adalah konsonan, I itu adalah vokal ya, N itu adalah konsonan, I itu adalah vokal. Jadi itu adalah sistem lambang bunyi. Sistem lambang bunyi dalam bahasa yang lain itu berbeda. Jadi kita harus belajar untuk mengetahui sistem lambang bunyi dalam sebuah bahasa apabila kita ingin mempelajari bahasa asing ya. Tidak saja lambang bunyi, tapi ada sistem struktur juga, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Setiap bahasa asing itu memiliki sistem lambang bunyi ya,
yang teratur digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran dari bahasa tersebut. Oke. Bahasa Indonesia itu kalau dikatakan, bahasa Indonesia awal atau berakar dari bahasa Melayu, ya. Tetapi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Nah, itu, memang bahasa Indonesia itu dari, awalnya itu adalah bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu? Karena sejak dulu, ketika pertama sekali, orang-orang, asing datang untuk membeli rempah-rempah di Indonesia, yaitu, biasanya itu di semenanjung, Malai itu Melayu ya, umpamanya Sumatera Timur biasanya. Jadi mereka itu yang datang membeli, rempah-rempah itu menggunakan lingua frankanya itu adalah bahasa Melayu, ya mereka mempelajarinya. Nah, kemudian kita tahu bahwa sejak Sumpah Pemuda diikrarkan dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia dan kemudian menjadi bahasa nasional. Alasan mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Mengapa tidak bahasa yang lain, umpamanya bahasa Jawa ya, atau Manado dan sebagainya. Karena bahasa Melayu itu telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar suku di Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi pada kerajaan. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan. Nah, kita bisa melihat hal-hal tersebut. Kemudian sejak kita melihat ya bahasa Indonesia ini kemudian berkembang ya dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada Sumpah Pemuda ini kita melihat bahwa bahasa Indonesia jadinya dalam Sumpah Pemuda ini merupakan saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia karena pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 para pemuda kemudian memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1933 secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru yang dipimpin oleh Bapak Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawan. Bapak Sultan Takdir Ali Syahbana ini biar teman-teman tahu bahwa beliau ini sudah beberapa lama sudah tidak ada dan beliau adalah pemimpin dari Universitas Nasional yang ada di Pasar Minggu dan kemudian beliau memimpin universitas tersebut, membuat seminar-seminar kebahasaan juga aktif sekali pada zaman dahulu. Kita kemudian melihat bahwa pada tahun 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama, yaitu di kota Solo. Dari hasil Kongres di Solo ini dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita saat itu. Nah, ini adalah cikal bakal dari pengembangan bahasa Indonesia yang pertama sekali dibuat di Solo. Dan ini dilakukan 4 tahun sekali, ya, dari tahun 38 sampai kini itu dilakukan terus-menerus. Mengapa? Untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa Indonesia. Ya, jadi ketika Kongres Bahasa Indonesia itu semua apakah dia itu budayawan, apakah dia itu guru, dosen,
apakah dia seorang penulis, ya, itu semuanya berkumpul, baik itu pengajar BIPA dari luar negeri, itu semuanya berkumpul di kebetulan yang terakhir di Jakarta, ya. Pernah sekali, sebelum saya, pergi ke Italia, saya mengunjungi, universitas yang di dalamnya itu mereka, ada departemen bahasa Indonesianya, ya. Jadi, saya melihat bagaimana mereka itu belajar bahasa Indonesia di Italia. Sebelumnya ketika saya membaca atau ikut serta, berdiskusi tentang Kongres Bahasa Indonesia tersebut, kebetulan juga ketika itu di Jakarta, saya membayangkan bagaimana ya di Italia itu bahasa Indonesia itu dipelajari oleh orang-orang asing. Ternyata pada tahun 2015 yang lalu saya berkunjung ke departemen, universitas yang, mempelajari banyak sekali bahasa-bahasa dunia, ya, salah satunya bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita lihat bahwa pada tahun 1942 sampai 1945 itu, kita melihat bahwa, sudah mulai orang Indonesia atau pemuda melarang, ya, bahasa Belanda itu dipelajari lagi, ya. Ya, adik-adik tahu bahwa, orang-orang Belanda atau bangsa Belanda menjajah, ya, jadi bahasa Belanda itu diupayakan tidak lagi dipelajari. Kita melihat, kemudian di sini tahun, 18 Agustus ditandatanganilah, Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, ini sudah tidak bisa diganggu-gugat oleh orang-orang yang ingin menguasai Indonesia, ya. Kita mulai di sini melihat yang pertama sekali tanggal 19 Maret tahun 1947 diresmikanlah penggunaan ejaan Republik di sini atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya, ya. Ejaan Van Ophusen itu banyak menggunakan apa namanya, kata atau ejaan yang mengarah kepada, bunyi bahasa Belanda, ya. Kemudian di sini, kita, melihat juga sebentar, ya, kita melihat tahun 54 itu Kongres Bahasa Indonesia itu ada di Medan, ya. Ini juga salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 1972, ini diterbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, ya. Adik-adik ketahui bahwasannya pada saat itu Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 tersebut. Oke. Selanjutnya kita juga di sini saya tidak mengetikkan bahwa Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga itu tahun 78 itu di sini merupakan peristiwa yang penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. Kongres yang diadakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-50, ya. Ini selain memberi perlihatkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 itu juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti itu para mahasiswa.
Kalian, nanti apabila kalian, lebih ingin tahu lagi dapat membaca ya buku-buku bahasa Indonesia yang ada, baik itu e-book bisa kalian lihat ataupun pergi ke, penjualan, buku-buku ya, bisa membeli dan kemudian mendalaminya ya. Ini sangat penting buat kita semua karena kita adalah, generasi bangsa Indonesia, kita juga harus tahu sejarah bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan berangkat kepada kedudukan bahasa Indonesia ya. Ini sebagai bahasa nasional, yaitu sejak munculnya gerakan kebangkitan nasional pada awal, abad ke-20. Bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di sini, kemudian dikuatkan dengan persatuan ya. Jadi itu dibangun sejak tahun 28 Oktober tahun 1928. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dapat dilihat sejak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Gitu ya. Nah, kita berangkat ke fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Ia merupakan lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional. Jadi kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik karena bahasa Indonesia sebagai lambang ya, identitas nasional, sebagai lambang diri kita. Ketika kita menulis, kita harus menulis yang baik dengan menggunakan tata krama, bagaimana menggunakan bahasa, atau juga di dalam kita berbicara, kita juga harus menunjukkan bagaimana bahasa nasional itu dapat menguatkan atau merekatkan persatuan ya. Yaitu di sini kita bisa melihat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ia sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda sosial, budaya, dan bahasa, ya, dan alat penghubung antar budaya dan daerah. Coba adik-adik bayangkan, apabila kalian itu ke Sorong, ya, yaitu dari sini dari Jakarta itu 3 jam, ya kan? Kalian itu begitu sampai di Sorong, kalian bicara bahasa Indonesia aja karena mereka juga menggunakan bahasa Indonesia. Mau ke Papua juga seperti itu. Kalian mau kemana? Nggak usah khawatir kalian harus belajar bahasa Indonesia karena tiap hari juga di sekolah atau berkomunikasi di kantor, di mana lagi ya, tempat perbelanjaan, kalian juga menggunakan bahasa Indonesia ya. Kecuali kalau kalian mau menggunakan bahasa daerah kalian ya boleh aja ya. Dan fungsi bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Ya. Kalau kalian menulis ya, kalian dapat dilihat oleh orang lain, wah kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia berarti kalian adalah masyarakat yang berpendidikan. Dan juga ketika tamu-tamu negara datang, Bapak Presiden menggunakan bahasa Indonesia, nanti ada penerjemahnya. Nah, begitulah kita bisa melihatnya ya. Teman-teman semua, maaf kadang-kadang saya mengucapkan adik-adik, teman-teman ya, semuanya sama aja ya. Kita menuju kepada ragam bahasa ya. Ragam apa itu? Pengertiannya adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara atau mitra bicara atau lawan bicara sama atau orang yang dibicarakan serta menurut medium pembicaraan. Oke. Ragam itu berbeda ya,
Ada ragam lisan, ada ragam tulisan. Ragam lisan atau bahasa lisan itu bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicara. Nah, ketika kita berbicara, kita harus hati-hati di dalam meletakkan atau intonasi atau stres, tekanan, itu harus hati-hati karena kalau tidak nanti maknanya sangat berbeda ya. Seperti ini. Kucing makan tikus mati. Ya. Kemudian kucing makan, tikus mati. Ketika kucing sedang makan ada tikus mati di sana. Kemudian kucing makan tikus, kemudian ada kata mati. Kucing makan tikus lagi makan, kemudian ada sesuatu yang mati ya, nggak tahu apa ya. Ya kalau kita benar-benar baca ini, ya kalau saya sih geli saya kalau membaca kalimat ini sebenarnya. Jadi contohnya boleh contoh yang lain ya, nggak usah juga pakai contoh ini. Jadi ketika kita menekankan atau stres ya, menekankan sebuah kata dilanjutkan dengan beberapa kata yang lain, itu harus hati-hati karena maknanya akan berbeda nantinya. Ya. Kemudian ada ragam tulis. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan secara benar. Apabila kalian, para mahasiswa menulis, nah ragam bahasa tulis itu biasanya bisa dua, ragam bahasa yang tidak formal dan formal. Kalau kalian mau membuat sebuah catatan harian kalian, tentu kalian menggunakan ragam bahasa yang tidak resmi. Umpamanya, malam itu aku ingat akan kata-kata ibuku. Aku tak bisa melupakan ibu, orang yang sangat aku kasihi. Ibu, engkau telah tiada, tetapi apa yang engkau katakan semasa hidup bersamaku akan kuingat sampai kapanpun. Nah, itu adalah ragam bahasa yang tidak resmi. Ya, sebenarnya ketika kita mengatakan menulis, sebenarnya tanda bacanya tetap sama aja. Cuma saja atau hanya saja ragam tidak resmi atau ragam yang untuk menyatakan perasaan dan sebagainya boleh aja tidak atau kurang memperhatikan struktur ya. Yang penting adalah emosional, curhat-curhatnya nyampe gitu ya. Nah, ketika menulis ragam bahasa yang resmi nggak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar memilih kata yang benar, membuat struktur yang benar, membuat uh, paragraf ya, dan kemudian bermakna agar orang lain bisa memaknakan apa yang kita katakan. Nah, itulah ragam bahasa umpamanya sorry, umpamanya ragam bahasa hukum. Nah, berbeda kan? Jadi setiap ragam bahasa itu berbeda ya. Nah, ini dia perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam lisan memerlukan orang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Ya, jadi ragam lisan itu kita harus bersemuka dengan teman kita ketika kita berbincang. Pada saat ini kita pakai Zoom ya kan, pakai telepon, kemudian video call. Nah, itu kan semuanya ada ruang dan waktu, ada kondisi situasionalnya. Oke, ketika ragam tulis nggak ada itu semuanya ya.
Kita menulis, tapi kita memikirkan orang lain nanti kan baca tulisan kita. Jadi kita juga sebenarnya tidak sendiri, hanya tidak bersemuka dan kita tidak tahu siapa nanti yang membaca tulisan kita. Yang kedua, ya ada teman bicara, ya. Kemudian ragam tulisnya tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Nomor 3, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, ya, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh dalam ragam lisan. Kalau ragam tulis harus memperhatikan unsur gramatikal. Nomor 4, berlangsung cepat. Artinya kita kalau ada telepon atau kita sedang Zoom, kan kita tunggu ya, terus kita keluar sebentar, lama baru balik. Ya nggak bisa dong ya. Kalau ragam tulis bisa aja, lagi nulis kita, oh iya ya saya mau masak, saya masak dulu. Gitu. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu ya. Artinya kalau sering dapat berlangsung tanpa alat bantu ragam lisan. Ya ini kalau sekarang harus pakai alat bantu, umpamanya Zoom ya. Nomor 6, dalam ragam tulis, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Kalau udah salah, kita akan memperbaikinya pada mungkin kalau bukunya udah habis dicetak, kita bisa betulin lagi. Nomor 6, oke. Sekarang nomor 7, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi karena bersifat situasional ya atau kontekstual. Kalau ragam tulis tidak dapat dibantu gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Jadi tanda baca itu kegunaannya pada ragam tulis ya. Kalau ragam lisan dalam mimik wajah, makanya kalau kita berbincang dengan orang, muka kita nggak boleh cemberut, kasihan kan orang yang ada di depan kita atau pas Zoom. Walaupun kita agak-agak sakit perut, kita bisa juga berupaya untuk tidak menunjukkan karena kasihan kan orang lain melihat kalau kita lagi berbincang kita sakit ya, kecuali memang sakit sekali ya, ya udah nggak usah hadir pada Zoom ya. Oke. Ini ada contoh ya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana ya, dihukum dalam bahasa ragam tulis tidak dipisah. Dalam ragam ini ilmiah ya, mereka berkumpul untuk membuat planning dan rundown. Nah, maksudnya kalau kita mau menggunakan bahasa ilmiah seperti ya katakanlah maksudnya itu menggunakan bahasa asing ya. Mereka berkumpul untuk membuat planning, harusnya untuk membuat rencana. Kalau mau pakai bahasa Inggris buka kurung planning. Jadi penggunaan bahasa asing apabila ada dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kita tidak gunakan aja supaya tidak terjadi ada campur kode dalam sebuah kalimat bahasa Indonesia. Kecuali tidak ada dalam kata dalam bahasa Indonesia, silahkan itu pun dibuat miring ya. Oke. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini apa? Ya. Mengapa harus baik? Mengapa harus benar? Berbahasa Indonesia yang baik itu sesuai dengan situasi, komunikasi, formal dan non-formal, tidak formal. Jadi kalau berbahasa Indonesia yang baik seperti apa? Ya, baik itu sesuai dengan situasi komunikasinya. Kalau dia formal itu ya kita baik berbicara maupun menulis, kita memang harus formal dan kalau tidak formal seperti kita buat puisi ya, cerita pendek ya, novel gitu ya. Nah, tujuannya informasi yang ada atau yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur, teman atau lawan tutur dengan baik. Bahasa yang baik itu tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Nah, kita lihat berbahasa yang benar.
Benar itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik dari segi pembentukan kata, kalimat, maupun penulisan ejaan. Berbahasa bahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa baku. Bahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Kalau ini contohnya dulu ya, kita coba. Contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Percakapan terjadi di kantin. Nah, ini adalah situasinya ya. Kata si A, "Bu, kopi satu, gulanya dikit aja." Kata yang ibunya, "Pakai susu." Kemudian menjawab lagi yang A-nya, "Nggak usah." Nah, kalau contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik, percakapan terjadi di pasar. Kata si A, "Ibu, berapakah harga 1 kilo daging sapi?" Nah, jawab si ibu, "Penjual 120.000." Ya, si A mengatakan lagi, "Bolehkah saya menawar 100.000?" Nah, ini contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Kenapa? Terlampau panjang. Jadi, penjual juga tidak punya waktu untuk mendengarkan. Jadi, di dalam berbahasa yang benar di pasar, itu kontekstual aja. "Bu, ini berapa?" Jadi, tunjuk dagingnya, "Bu." Boleh juga, "Bu, berapa?" Ya, 1 kilo. "Oh, 120." Kadang-kadang dia tidak mengatakan 120.000, enggak juga, 120. Kemudian orang yang mau beli bilang, 100 ya? Ya lah Bu, yalah Bu. Gitu. Jadi seperti itu. Berbahasa yang baik ya, tapi memang tidak benar, tapi kontekstual ya. Jadi kalau berbahasa yang benar dan baik, ya kan, ya kalau menulis paper lah ya, seperti itu. Oke. Oke, ini adalah contoh-contoh dari berbahasa yang baik dan benar. Kami belum dapat memberi keputusan karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan. Kalau demikian kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak ya. Nah, ini. Nah, ini benar-benar kalau rapat gitu harus menggunakan bahasa yang benar-benar bagus ya dalam strukturnya, harus santun karena kita ada di dalam rapat ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa kata yang kita pilih ya ketika kita berbicara. Ada kata meminta, ada memohon, ada datang, dia nggak datang atau dia hadir. Nah, kalian mau nggak? Apakah Bapak Ibu berkenan? Saya berkeinginan atau saya berharap. Ya, itu bekas pacar saya, itu mantan saya. Nah, ini dulu sebelum mantan itu dinyatakan dengan bekas ya. Jadi seiring dengan pengembangan penggunaan leksikal, kata leksikal yang dulu rasanya aduh kok kayak gitu ya, bekas saya gitu ya. Ini bekas siapa? Tapi lihat dulu, ini makanan bekas siapa? Ini makanan mantan siapa? Nggak cocok. Jadi kita juga harus memilih kata yang baik atau diksi sesuai dengan kontekstual kalimat yang ingin kita utarakan ya. Kuburan, saya mau ke kuburan, saya mau ke makam, saya mau ke pusara. Kalau saya dari Medan, kita mengatakan mau ke mana? Mau ke kuburan. Itu tetap aja ya. Kalau di sini mau ke mana? Mau ke makam. Ya, saya nggak pernah dengar di Jakarta orang mengatakan mau ke kuburan ya. Jadi lain kota, lain daerah, penggunaan diksi, kata leksikalnya juga berbeda, tetapi sebenarnya orang lain juga ngerti itu maknanya apa. Gitu ya. Biasanya kita selalu mengagungkan ibu ya. "Ibu, aku merindukanmu."
aku akan datang ke pusaramu. Itu benar-benar ibu itu kita menggunakan kata pusara itu kita benar-benar menghormati ibu sehingga kita begitu dekat ya, ingin sekali bertemu, beliau. Nah, kata pusara itu memang lebih baik dari, "Ibu, aku merindukanmu akan ke kuburmu." Itu rasanya aduh gimana ya. Jadi gunakanlah kata atau pilihlah kata sesuai dengan, konteksnya ya. Ini ada bentuk penghalusan ya, diintegrasi, diminta keterangan, ditangkap, diamankan, dipenjara, diinapkan, ceroboh, kesalahan prosedur, dipecat, dirumahkan, kenaikan harga, penyesuaian harga, WTS, PSK. Nah, ada bentuk metonimnya, amplop, itu disamakan dengan uang, Indomie, semua jenis mie instan ya. Sampai juga, saya pernah, menonton YouTube, mereka orang-orang Indonesia yang tinggal di umpamanya di Belanda atau Italia, mereka mengatakan, "Gue rindu Indomie," maksudnya mie instan ya. Jadi bisa aja umpamanya anak saya bilang, "Mama, Aqua udah habis," maksudnya air minuman yang kita beli itu ya di dalam galon ya gitu. Dan adik-adik, kita pergi ke kesantunan berbahasa ya. Jadi kesantunan berbahasa sangat dipentingkan dalam berkomunikasi ya. Kesantunan berbahasa jangan kalian lupakan, khususnya di media sosial ya, agar, komunikasi kita baik ya, agar kita juga menghormati orang lain. Karena kesantunan berbahasa itu baik di kita bertemu orang langsung ataupun kita menulis di media sosial sebenarnya harus sama karena itu menunjukkan etika kita di dalam berbahasa ya. Jangan sampai kita diinformasikan oleh negara-negara asing di luar bahwa kesantunan berbahasa kita minus ya, karena banyaknya kata-kata atau kalimat yang diutarakan oleh netizen itu sehingga orang yang dituju sakit hati dan kemudian mereka melaporkan ke polisi dan kemudian ditangkap walau jauh itu dikejar. Contohnya Ayu Ting Ting ya dan keluarganya mengejar KD yang uh, menginformasikan hal-hal yang nggak benar terhadap Ayu Ting Ting dan keluarganya. Jadi kita juga sebagai manusia harus menghargai orang lain. Jangan kita nggak kenal juga ya dengan Ayu Ting Ting dan keluarganya. Mengapa kita melecehkan mereka ya? Kenapa kita harus berbicara yang tidak sopan, tidak santun atau hate speech kepada keluarga tersebut ya. Jadi di dalam kesantunan berbahasa itu artinya kita menghargai dan memberikan nilai-nilai yang tinggi terhadap orang lain dalam kita berkomunikasi ya. Di sini ada satu kalimat berikan keuntungan yang lebih besar kepada mitra tutur. Artinya ketika kita berbicara, lawan bicara kita yaitu mitra tutur itu atau pendengar, kita tempatkan dia mereka itu lebih tinggi dari kita. Nggak apa-apa kan gitu ya, supaya hubungan komunikasi kita juga baik. Kalau kita mau menggunakan bentuk perintah kepada dia, gunakan bentuk perintah yang tidak langsung. Umpamanya, "Maaf ya Mbak, bolehkah Mbak bergeser sedikit duduknya ketika kita mau naik angkot," umpamanya. Jadi sebenarnya bentuk perintah geser, tapi kita tidak mengatakan itu. Kata maaf, "Maaf ya Ibu, bolehkah saya duduk di sini? Apa di sini ada orang apa tidak? Jangan duduk-duduk aja." Kalau kita mau duduk di samping orang, kita seperti menggunakan kata hello atau assalamualaikum, boleh saya duduk di sini seperti itu ya. Contoh yang lain, kapan saya dapat bertemu dengan Bapak? Nah, kalau kita SMS orang, ya guru atau orang yang dituakan atau orang yang pertama kali kita ketemu, kita harus menggunakan kesantunan berbahasa ya supaya mereka bersedia untuk berkomunikasi lebih jauh dengan kita. Apabila berkenan, kapankah saya dapat bertemu dengan Bapak? Nah, ini adalah sangat santun khususnya kita sebagai mahasiswa ya atau generasi bangsa atau pemuda Indonesia, gunakanlah
kesantunan berbahasa di dalam komunikasi kalian. Kan bangga ya menjadi orang Indonesia yang sangat santun berbahasa. Agar kita dinilai oleh orang luar ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang indah plus masyarakatnya sangat santun dalam berbahasa. Adik-adik atau teman-teman atau para mahasiswa untuk pertemuan yang kedua ini cukup dulu. Apabila kalian nanti dapat ada pertanyaan, bisa kita bertemu di WA ya, karena nanti kita juga membuka WA kita, WA group agar kita bisa berdiskusi juga ya. Saya siap untuk menemani kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.